Gue jual tanpa nge-ads, tanpa bikin konten di story gue, tanpa bikin konten di feeds gue. 3 hari gue dapet 77 juta. Thank you banget, Ogut. Udah mampir-mampir ke sini. Thank you buat collabs-nya. Gue tuh terinspirasi banget ya sama postingan-postingan lo, sama cerita-cerita lo. Gue dengerin pas di podcastnya lo sama Galicia juga, ya gimana lo dari kecil tuh emang udah cari cuan banget gitu ya dari setiap kesempatan yang ada. Dan gue demen banget ya, kayaknya itu merefleksikan hidup gue juga ya. dari kecil gue jualan juga tuh ya sampai gede ya. Gue tuh dari kecil tuh tinggalnya kan dekat pasar pagi ya. Gue udah dagangin barang dari sana bawa ke sekolah, jualin dari pensil lah, terus MLM gue juga ngikut dari SMA. Sampai akhirnya gue tahu jalan ninja gue tuh ternyata di marketing. Jadinya sampai sekarang gue hidupnya di marketing, jualan ya. Jadi gue tuh berasa tuh kayak ya ini memang panggilan gue gitu. Dan gue melihat cerita lu tuh banyak kemiripannya, jadi gue demen banget. Dan postingan lu belakang-belakang soal yang lo nggak ke trap ya, yang di Bali pas PPKM juga inspiratif. Karena gue juga demen diving, walaupun belum pernah kesampaian buat ngambil license. Jadi mau, tapi kan butuh waktu bro, ya kan nggak bisa sampai kita liburan ke sana berapa hari ngambil license ya, cuma bisa snorkeling doang. Lo tinggalnya di mana, Om John? Gue di Tangerang. Tangerang, gue juga Tangerang. Ngambil yang di Pulau Seribu aja, cuman 2 hari. Oh 2 hari bisa ya? Iya, gue ngambil. Nanti gue kenalin deh. Jadi pas ke Bali, udah langsung ada license-nya, bisa kita langsung diving ya? Betul. Kalau gue ke Bali ngambil license lanjutan, dive master. Gue pikir lu mesti kayak ke kolam yang di pool gitu loh, yang kayak orang free diving gitu kan. Kolam-kolamnya kan agak jauh ya di timur daerah sana. Di Lebak Bulus ada bro, Om. Jadi itu hari Sabtu Minggu, 2 minggu, Sabtu Minggu itu lu latihan kolam. Minggu depan ke pulau. Wah, ya kayak seru nih. Kita boleh ngomongin ini lanjutan ya. Tapi sebenarnya kita melakukan apa yang kita suka, hobi itu baru bisa kesampaian kalau pekerjaan kita beres. Yaitu jualannya dulu ya beres. Bisa autopilot, bisa kita bisa hasilkan passive income ya. Kita online shopnya juga bisa jalan sendiri tanpa kita harus di sana day to day. Nah ini yang mau kita pelajari nih, gimana nih caranya teman-teman bisa melakukan itu ya, dan bisa menghasilkan itu, baru kita bisa melakukan passionnya kita. Nah kalau Bang Ogut sama gue, kita sama-sama demen air ya. Gue dari dulu hobinya berenang. Ya, hobi berenang, diving juga. Jadi ya kita bisa lakukan passion itu kalau main income-nya udah ada nih. Kalau nggak ada main income, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Start gitu di kerjaan. Oke, langsung aja deh. Ya kayaknya udah mulai panas. Sudah ada 100 orang nih join ya. Kita boleh tanya-tanya. Iya, boleh. Ini komen sama jumlah orangnya nggak naik di gue. Boleh nggak gue keluar dulu, nanti gue masuk lagi biar bisa interaksi juga. Boleh. Gue masuk lagi ya, bentar ya. Udah nih, aman ya? Aman. Siap. Oke, sebelumnya ya, boleh nggak kenalin diri dulu ya, buat teman-teman yang belum tahu apa yang Ogut tuh kerjakan selama ini, dan kenapa Ogut berasa tuh Instagram itu masih relevan banget, terutama ya, dan itulah istilahnya kelasnya juga boleh ya. Kenalin diri aja, backgroundnya berapa menit pertama. Halo teman-teman, nama gue Aldio Pramudia Gunadi aslinya, cuman biasa nickname gue dipanggilnya Ogut, Bang Ogut. Kalau ditanya profesi, gue bingung jawabnya apa ya. Cuman ya gue bisa bilang gue content creator lah. Sekarang lagi bagus. Buat teman-teman langsung mungkin
penasarannya kayak source of income-nya dari mana aja. Ya pasti dari konten ya kan. Konten itu ada endorse, habis itu ada paid promote, dan endorse-nya ada dari TikTok, YouTube, Instagram, terus pastinya AdSense. Terus habis itu karena gue main di social media bagian konten, gue sering diundang juga di acara webinar dan juga suka diminta konsultasi untuk brand. Terus habis itu gue juga lagi bangun apa ya ngomong edutech platform gitu kali ya, platform edutech, ya kan bahasa kerennya. Itu ngobrolin tentang gimana caranya bikin konten dan bisa menghasilkan uang dari dunia perkontenan. Alhamdulillah, itu namanya kontenacademy.id, itu udah ada sekitar 14.000 member kalau nggak salah in total. Dan alhamdulillah udah mencetak beberapa influencer baru yang followersnya di atas 10k, ada yang 100k, ada yang mau 200k. Dan alhamdulillah sih ada yang dari Instagram high class gue namanya Om John, ada yang kebeli rumah. Awalnya tuh dia karyawan swasta, terus dia ikut kelas gue, dia bikin tentang public speaking, akhirnya dia bisa beli rumah. Itu seneng banget tuh gue liatnya. Ada yang bisa cabut dari kantor, ada yang bisa beli PC baru, ada yang bisa beli alat diving, ada yang bisa macam-macam sih, alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi ya itu gue lagi bangun Content Academy tersebut, dan Content Academy ini nanti jatuhnya jadi inkubator buat plan gue ke depannya lah, kurang lebihnya seperti itu. Terus kalau background pendidikan gue ini cukup membanggakan keluarga, alhamdulillah. Jadi di umur 22, gue udah lulus 3 kali kuliah, sarjana ekonomi, sarjana hukum, sama master business administration. Master business administration-nya itu dari ITB, alhamdulillah cum laude. Yang ekonomi cum laude lumayan lah, 3,87 waktu yang S2-nya. Ya cuman itu kan gelar ya. Ya buat nambah-nambahin di batu nisan kuburan aja. Kurang lebihnya itu Om John. Umur gue sekarang 28, udah punya istri dan lagi mau punya anak nih. Mau brojol insya Allah 4 bulan. Wih, selamat dulu ya. Selamat buat Ogut ya. Mudah-mudahan Ogut ini awet muda supaya nama Instagramnya nggak ganti jadi tua cuma sekali ya. 28 masih muda soalnya. Ini Om John. Ya. Tapi sebenarnya keren banget ya. Kalau ada yang bilang kalau content creator itu nggak perlu pendidikannya tinggi-tinggi. Kalau lihat dari background lu sebenarnya lu orang yang punya background yang sebenarnya cukup bagus untuk diterima di startup ya atau kantor di mana aja zaman ini ya sebenarnya. Oh iya, Om John, gue 2 minggu lulus langsung diterima di consulting company, Deloitte Consulting. Nah, iya. Dan lu membuang semuanya itu buat konten. Jadi konten kreatif. Jadi konten. Habis nggak cocok kerja dari dulu Om John, gue selek mulu sama bos gue. Iya, keren. Nah, sebenarnya menarik banget ya. Terutama ketika lo sharing kalau misalnya lo udah create satu akademi dan juga dari kelas IG Hack lo bisa create beberapa orang yang memang jadi gitu ya akhirnya kebeli ini itu. Nah sebenarnya kalau bisa sharing tuh apa sih trait yang mereka punya gitu ya yang sama yang bisa membuat mereka sukses? Karena konten itu melelahkan. buat gue sendiri capek gue sebenarnya sebelum live ini gue berasa aduh malam ini live lagi ya, gue berasa tuh gue tuh nggak pengen, gue pengennya kalau malam tuh ya biasanya kan kita bayangannya pengennya ya udah rebahan aja santai ya kan sambil nge-scroll nonton Netflix gitu ya, maksudnya udah capek seharian kerja ya, malam mesti ngonten lagi karena ini effort kita supaya kan kita tetap eksis kan ya istilahnya ya. Capek gitu ya. Dan sebenarnya apa sih rahasianya supaya para content creator itu jadi content creator yang berhasil gitu dalam niche-nya masing-masing? Oke, gue perhatiin ya beberapa anak-anak murid gue yang berhasil itu pertama kali rata-rata itu dia punya broad knowledge sih, Om John. Broad knowledge itu penting banget, dan broad knowledge itu kita bilangnya istilahnya avid learner, bahasa kerennya lah.
Maksudnya avid learner itu orang yang curious sama bidang tertentu yang dia suka dan dia gali terus. Contoh misalnya kayak Om John. Om John suka banget nih tentang marketplace, tentang digital marketing. Pasti kita nggak berhenti belajar kan? Baca lagi, on YouTube siapa, at least kayak pengen tahu gitu loh. Nah biasanya orang-orang yang bisa sukses jadi content creator, maksudnya sukses itu artinya dia udah bisa ngasilin di atas UMR lah ya, 1 bulan ya, at least gitu ya. Jadi bisa gantiin pekerjaannya dia. Itu biasanya dia yang suka baca atau suka gali informasi dari external source. Nah, apa manfaatnya? Nggak harus baca ya, tapi masukin knowledge ke dalam otak kita. Nah, manfaatnya apa sih kalau misalnya kita masukin knowledge dari otak kita? Manfaatnya akan idenya banyak. Nah, karena kan sebuah ide itu kan adalah proses dari input, proses output kan. Nah, banyak kan orang tuh prosesnya nggak salah, tapi inputnya kurang. Nah, kalau misalnya kita avid learner, kita punya broad knowledge-nya banyak, kita bisa connecting the dot antara ilmu A, ilmu B, ilmu C, ilmu D menjadi satu kesimpulan yang dimana nanti menghasilkan output ide konten yang menarik. Kayak gitu. Contohnya, kita ngomongin tentang Facebook Ads. Facebook Ads itu kan banyak banget perintilannya ya. Contoh kayak kita mau atik teknik dashboard. Tapi kan teknik dashboard doang nggak cukup. Kita harus mikirin creative ads, kita harus mikirin landing page-nya, kita harus mikirin isi dari landing page-nya. Nah, kalau misalnya kita punya pemahaman tentang si marketing tersebut sama Facebook Ads tersebut, ditambah kita ngerti sama yang namanya neuroscience, ya kan? Mempelajari isi otak manusia, kata-kata apa yang bisa men-trigger orang bisa beli, itu kan akhirnya jadi sesuatu hal yang enak untuk dibahas. Jadi gabungan antara itu semua. Itu yang pertama, untuk yang ide. Kemudian yang kedua adalah nggak ada kesuksesan tanpa konsistensi. Asli. Jadi banyak orang kalau misalnya ya, Om John kan capek juga ngonten ya. Gue juga capek dari 4 tahun yang lalu gue ngonten. Tapi yang bikin gue kan jawabannya cuma satu sih, ya dipaksain. Karena hashtag upload. Hashtag yang penting upload aja dulu. Kayak gitu. Jadi gue paham bahwa kalau kita mau bikin diri kita jadi disiplin ya, ini gue udah coba, kita itu fokusnya sama aktivitas yang dilakuin. Contoh, misalnya kita bilang, oke, gue setiap hari mau push up 20, ya kan? Hari pertama 20 kuat, hari kedua 20 kuat, hari ketiga udah males nih, ya udah nggak apa-apa males. Yang penting lu push up aja, mau 3, mau 4, mau 5, yang penting push up. Nah, kalau misalnya kita udah melakukan hal tersebut terus-terusan, nanti kita nggak malas lagi. Jadi 2 itu, Om. 1, knowledge. 2, consistency. Itu sih. Dan ini kepake bukan cuma buat para content creator, tapi juga online shop berarti ya? Harusnya kepake, pasti. Karena mereka kalau mau bikin feed yang bukan jualan doang, mereka harus sharing knowledge, ya, mengedukasi juga, misalnya para pembelinya atau calon pembeli, bagaimana menariknya bidang atau ya mungkin topik-topik sekitar dari barang-barang yang mereka jual. Dan itu perlu belajar, ya kan, perlu belajar, perlu banyak baca, perlu banyak connect the dot, perlu tahu berita apa yang lagi hot, terus kita konekin. Misalnya kalau sekarang yang lagi hot, PPKM telah diangkat, anak kecil udah boleh masuk mall ya, itu taruh beritanya terus bawahnya jualannya kita ya, atau gimana. Tapi kalian perlu update ya. Jadi even though itu gosip-gosip artis, tapi kalau memang relate dengan barang yang kalian jual ya, itu memang harus dimasukkan dalam jualannya. Dan kedua, konsisten. Ini yang paling berat, bro. Maksudnya berat banget. Bahkan udah 2 tahun kita mendirikan ini pun sampai sekarang gue masih kadang tuh kayak males banget ya. Karena mikirin konten itu kan berat ya. Apalagi kalau duitnya tuh belum kelihatan dulu. Betul. Gue setahun pertama nggak ada duitnya. Betul. Pengeluaran aja untuk ini, karena kan kita sewa tim buat bantuin desain dan lain-lain, pengeluaran. Dan gue sendiri baru boomingnya itu pada waktu PSBB, pada waktu COVID mulai, itu baru mulai naik. Tahun pertama bisa dibilang 0. Jadi konsisten sih guys. Ya kalau dari saya sendiri ya, konsisten. Mungkin hasilnya nggak sekarang, tapi nanti. Nah masalahnya kalau teman-teman yang
jualan online itu bisa nggak berapa bulan masih minus, kan maunya langsung jualan ya, makanya akhirnya balance antara knowledge-nya atau edukasinya atau ininya dibandingkan jualannya jadi nggak rata gitu ya, Bang Ogut ya. Benar. Nah, kalau boleh gue tanya nih, dari murid-murid lu ada yang larinya ke arah jualan nggak, atau lebih banyak ke content creator? Mas content creator, karena waktu gue bikin course juga itu ada niche yang belum kesentuh sama course Instagram, itu course yang khusus content creator. Namanya kita dagang ya kan, kita ya kudu unik lah, kudu unik lah. Kalau gue mainnya di Instagram yang secara global, saingan gue Denny Santoso, Dewa Eka dan lain-lain yang udah pemain lama ya kan. Nah makanya gue ngambilnya yang ini om, yang lebih unik. Tapi gue bisa bilang 20% lah yang pakai ilmu Instagram hack untuk online shop. Oke. Dan kalau untuk online shop, apakah jurusnya tuh sama? Atau kira-kira gimana sih mereka harus beradaptasi sekarang, apalagi dengan adanya fitur video sekarang? Oke. Kalau ditanya jurus, enggak, fundamentalnya sama untuk bikin konten. Karena basically, fundamental sama. Yes, karena konten itu kan menyampaikan message yang kita mau sampaikan melalui medium konten yang ditaruh di dalam sebuah platform. Sama kayak kita masak. Kita mau masak hamburger. Itu kontennya, topiknya tentang apa? Hamburger ini taruhnya di atas piring McD. Piring McD-nya itu ditaruh di video, animasi, atau desain. Baru selanjutnya, si hamburger di atas piring McD ini dijualnya di mana? Bisa di McD, bisa di KFC, bisa di Warteg Bahari. Nah, itu adalah platformnya. Fundamentalnya intinya tetap sama, tapi ada beberapa yang harus ditweak dari online shop. Nah, apa yang harus ditweak? Nah, ini menurut pengalaman gue ya. Kalau kita sebagai content creator, target utama kita itu adalah engagement, pasti engagement. At the end, ya. Dengan engagement kita bisa masuk explore, akhirnya kita dapatin reach baru. Berarti kalau reach kita makin banyak, kita makin punya probabilitas orang yang datang ke profile kita itu follow kita. At the end adalah followers. Kenapa content creator itu at the end adanya di followers? Karena ya kita terasosiasi sama bisnis model kita, yaitu endorsement, webinar, dan lain-lain. Itu kan social proof kan followersnya. But kalau seandainya kita mainnya online shop, engagement itu menurut gue itu nomor 2 atau nomor 3. Tapi at the end, yang pertama adalah purchase sama leads. Itu berarti jangan sampai angka likes di content feed lu tuh buat lu insecure ya, terutama buat teman-teman online shop. Kalau menurut gue iya. Nah, ini pemahaman pribadi gue ya. Kenapa online shop itu butuh engagement yang bagus, walaupun bukan yang paling utama. Dengan adanya engagement yang bagus, kita kan dapat save sama share. Gue udah riset sendiri di tahun 2020, konten mana sih yang bisa masukin explore, atau maksudnya gini, variabel engagement apa yang menentukan paling signifikan konten kita masuk explore. Hasil analisa gue adalah save dan share. Logikanya dari mana save dan share? Logikanya adalah dari fungsi si Instagram ini atau social media ini. Fungsi dari social media, maunya si social media, si Mark Zuckerberg itu kan adalah orang yang di luar Instagram masuk ke Instagram, stay lama di Instagram, ya kan? Nah, dengan stay lama di Instagram, si Mark Zuckerberg makin cuan, dikasih ads, terus kan kita kan dihitungnya CPM kan, cost per impression, kalau kita nge-ads kan. Nah, dengan kita bisa masuk explore, dengan ngumpulin si engagement share sama save tersebut, dengan kita punya share sama save tersebut, artinya kalau kita share kepada orang lain, berarti orang lain masuk dalam konten kita. Dan kalau kita save konten tersebut, berarti orang tahu bahwa oh konten ini bermanfaat buat nih orang. Dan alhasil mikir, si Instagram mikir, oh konten ini bagus nih, gua boost deh di explore. Nah, kalau kita di boost di explore, otomatis jumlah orang yang ngelihat konten kita, yang follow sama yang unfollow, yang followers sama yang non-followers, itu lebih banyak yang non-followers. Nah, fungsinya apa? Balik lagi ke online shop, kita bisa dapetin reach gratis
dibandingin kita harus nge-ads kalau konten kita masuk explore. Dan kita lihat customer journey-nya waktu kita masuk explore, dia ngelihat konten kita menarik, kepo sama profile toko kita, klik, itu kan ke edukasi tuh dari semua postingan-postingan kita. Di funneling kan sebenarnya. Feeds Instagram kita tuh sebenarnya buat funneling kan. Nah, kali aja nyangkut. Itu yang pemahaman gue tentang engagement bergunanya untuk online shop seperti itu. Itu Om John. Tapi kalau gue melihat tren ke depan ya, karena memang kan kita sekarang udah dipaksa untuk video, gue melihat orang-orang yang seumuran gue nih ya, yang generasi milenial, itu bakal banyak yang akhirnya migrasi dari jualan di Instagram ke marketplace. Karena kita nggak nyaman dengan konten video. Ya, gue pribadi ya, walaupun udah lama, maksudnya udah berapa tahun ini main Instagram ya kan, nge-branding dan lain-lain. Gue kalau disuruh buat video TikTok masih kaku, man. Maksudnya kayak berasa, aduh nggak enak banget ya. Dan lebih nyaman dengan di balik layar ya, kita foto aja terus masukin postingan gitu kan, masukin ide yang kita mau sampaikan. Dibandingin kalau gue suruh ngerekam diri gue tuh masukin kata-kata di video. Jadi gue merasa tuh generasinya gue berasa ya akan akhirnya lebih nyaman daripada gue sekarang kalau nggak video, nggak banyak interaction, nggak masuk ke explore, mendingan udahlah gue langsung ke marketplace aja jualan gitu. Gue merasa akan ada dorongan ke sana. Dan generasi-generasi yang lebih muda nih yang di bawahnya milenial ya kan, itu akan lebih nyaman karena ini zamannya mereka nih. Mereka yang dari muda udah terbiasa dengan konten video ini, bakalan lebih gampang lagi jualan karena mereka udah lebih menguasai ini. Bener nggak analogi gue barusan, atau gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih gini, kebanyakan online shop itu mikir bahwa pada saat kita mau bikin video, kita harus muncul depan muka kita gitu. Yeah. Sebenarnya pilihan buat online shop, mau personal branding apa produk branding. Dua nih. Ingat, kalau personal branding ya nggak apa-apa, ownernya itu muncul. Karena kan nanti personal branding si owner terasosiasi sama brand tersebut, betul nggak? Kayak yang Kedas Beauty. Kedas Beauty kan terasosiasi banget tuh ya. Siapa tuh yang ceweknya itu yang suka bilang, oh dengan gini gaji PNS saya dapat dalam waktu sehari gitu kan. Nah, tujuannya dia kan adalah nyari reseller. Sebenarnya kan dia kan sebenarnya nyari reseller, bukannya jualan ke publik, tapi nyari reseller. Jadi dia memberikan pesan bahwa lu kalau join sama gua, lu bisa kayak gua punya Alphard. Padahal ya basically ya pasti yang lebih cuan ya dianya lah dibandingin resellernya kan. Lu bisa bantu gua dapat Alphard lebih cepat. Iya, benar kan? Nah, itu yang personal branding. Tapi kalau menurut gua pilihan yang kedua nih yang banyak brand belum tahu. Gini, kalau ownernya nggak mau personal branding, nggak ada masalah. Coba cari good looking, bisa ngomong, merepresentasikan message-nya, kasih gaji lebih banyak, jadiin representasi si brand tersebut. Gini, maksud brand itu kan kalau seandainya kita udah kasih logo, udah kasih yang lain, mereka orang bilang itu adalah branding. Tapi ingat, brand itu kan ada pesannya. Pesannya apa sih di balik sebuah produk tersebut, ya kan? Nah, yang PR-nya online shop itu adalah kalau dia nggak mau muncul, gimana bisa menyampaikan pesan tersebut tanpa dia harus muncul di depan kamera, biar orang-orang sadar, oh kalau gue pakai produk ini, gue akan feeling seperti ini, seperti itu. Nah, konten balik. Nah, terus kan kita ngomongin tentang si tadi personal sama branding, branding tokonya ya, produknya. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, kalau misalnya kita nggak mau masuk personal branding, kalau cuma mau branding produknya doang, gue harus bikin konten seperti apa? Nah, juga nih, ini lumayan menarik karena bikin konten untuk personal brand si kreator sama untuk produk itu beda. Ini guys, untuk yang jualan itu nggak melulu harus edukasi kok, nggak melulu harus edukasi. Sekarang kita jualan hijab, kita mau edukasi apaan, toh hijab gitu-gitu doang kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin konten untuk bisnis online, kita harus paham sama strategi senario. Strategi senario itu
Jadi gini, kalau di kelas gue Instagram Hack, gue ngasih cara untuk bikin konten itu sebelum kita mulai bikin konten, kita pikirin dulu. Kita ini bikin konten untuk siapa, dia orang kenapa, maunya apa, biar apa, problemnya apa. Nah, kita bikinin kontennya, edukasinya. Siapa misalnya? Anak muda, umur 18-24 tahun, kenapa? Udah sesak napas karena kebanyakan ngerokok. Mau apa? Mau berhenti merokok. Biar apa? Biar napasnya seger lagi. Problemnya apa? Oh, nggak tahu cara ngilangin asem gimana. Kalau ketemu orang yang ngerokok masih pengen ngerokok. Nah, kita bikin edukasinya. 3 tips cara untuk berhenti ngerokok gini-gini gitu kan. Nah, kalau online shop, tetap kita harus paham tentang fundamental kita mau bikin konten buat audiensnya siapa. Tapi, kita harus next step dibandingin si content creator. Kita harus tahu persis audiens kita itu secara mayoritas kesehariannya itu seperti apa sih? Terus problem-problemnya seperti apa yang bisa di-solve sama produk kita. Nah, kalau mesti tahu nih, misalnya kita bikin misalnya kita bikin nicotine spray nih, yang paling gampang ya rokok ya, nicotine spray. Nah, kita lihat kita lihat problem yang kita solve itu adalah orang mau berhenti ngerokok tapi nggak bisa dengan nicotine spray tersebut. Nah, sebagai online shop, untuk ningkatin brandingnya, kita bisa pikir senario-senario apa yang dialamin sama audiens kita saat mulutnya asem. Nah, itu bisa dijadiin konten. Dan nggak melulu harus kitanya yang tampil mengedukasi, tapi kita bisa aja cari talent. Itu untuk konten yang branding. Bicara soal talent sama branding buat sebuah brand ya, yang gue langsung top of mind gue langsung ke restoran yang lagi viral belakangan kemarin tuh yang di Kemang tuh, Holy Wings. Jadi dia kan happening banget, dia punya talent yang buat di TikTok sama di Reels ya mereka kan, dia pakai beberapa talent bener-bener buat nge-push brandingnya mereka, dan itu kayaknya dapat banget gitu ya sama brandingnya mereka gitu ya. Dan gue melihat ini sebenarnya bisa dipakai ya caranya ya, seperti yang Ogut bilang barusan nih. Bener, skenario kayak kalau kita ke Holy Wing kan kita nunjukin bahwa oke, gue maboknya di Holy Wing, ya berarti gue anak gaul, ya kan? Iya, berarti talentnya harus kayak gitu ya, anak gaul. Yo, nggak bisa misalnya kayak pedagang di pasar, nggak cocok dong kayak gitu. Nggak cocok, ya berarti harus nih ya teman-teman pikirin nih, ada yang talent yang bisa di hire sebagai karyawan nggak ya? Atau mungkin outsource dulu kalau misalnya nggak bisa ya. Cuma masalahnya sekarang agency itu yang bisa buat video itu masih sedikit banget nih. Ya, dan konten TikTok itu jadinya mahal banget dibandingkan konten Instagram ya. Kita mau nyari agency yang handle Instagram banyak ya, agency yang bisa handle TikTok masih dikit banget, kehitung jari lah. Dan kalaupun ada, mahal. Betul. Sebenarnya bukan mahal ininya Om John, bukan mahal dia ngedit videonya, tapi ide kontennya itu yang gue bikin apa lagi di TikTok, bener gak? Nah, kenapa konten video itu lebih susah daripada konten foto? Konten video kenapa lebih susah daripada konten foto? Oke. Iya. Satu, video kan menggabungkan antara audio dan visual. Dari jenis kontennya sendiri udah paling rumit sebelum animasi ya. Animasi paling rumit ya. Yang paling rumit kedua tuh video, audio sama visual. Kedua, teknik kita bikin foto sama video itu kan beda. Video harus ada storyboard namanya. Dari story kita bikin visual, per part kita bikin terus. Biar si visualnya itu mencerminkan si story-nya tersebut. Nggak mungkin kan kita ngomongin tentang misalnya mau motivasi kehidupan tapi yang sedih-sedih gitu, tapi kita tongolin orang lagi happy gitu kan. Itu kan nggak mungkin. Jadi kita harus antara si storytellingnya sama si videonya. Ya. Musiknya sama juga ketiga, ya harus pas. Sama ketiga, proses post productionnya kan lebih rumit. Post productionnya lebih rumit. Iya. Itu sulit. Tapi makanya ya gue salut banget sih sama teman-teman yang kayak
baru mulai awal tahun, sekarang followernya di TikTok udah jutaan gitu. Gue bilang gila ya kok bisa ya, maksudnya mereka kayaknya cepet banget. Tapi ya itu susah men bikin konten videonya, dan yang bisa FYP juga bukan cuma pure lah kan, maksudnya mereka harus tahu formula kayak gimana dan harus bisa buat video. Ini komitmen dan konsistensi itu yang susah ya, dan itu skill yang gue bilang kepake banget zaman sekarang. Jadi teman-teman ya, yang punya skill itu manfaatkan, either buat jualan atau bikin agency. Karena banyak yang mau online shop itu desperate. Aduh, gue perlu konten video, kok tim gue nggak ada yang bisa video habis sekarang ya. Tiap kali bikin konten TikTok tuh nggak FYP gitu, stres tuh online shop sekarang. Nah Om John, gue mau tanya ini Om John. Kalau di TikTok, banyak kan online shop tuh mikirnya overthinking kalau menurut gue. Dia mikirnya yes, dia mikirnya kontennya harus bagus banget kayak iklan buat Facebook Ads. Tapi menurut gue ya, gue lihat dari brand-brand teman gue yang sukses Om John, gue ngelihatnya mereka malah bikinnya di HP biasa, di TikToknya juga ngedit di TikTok. Nggak harus di Adobe Premiere dan lain-lain ya. Tapi yang bikin mereka beda adalah ide dari kontennya itu sangat native di TikTok. Maksudnya native apa? Apa itu maksudnya native? Tuh TikTok banget. Nah, kalau yang gue breakdown ya, dari konten-konten yang bisa dibikin online shop di TikTok, itu contohnya kayak behind the scene, ya kan? Rekap orderan, perjalanan bangun bisnis sampai kayak sekarang, pamer ya kan, pamer omset tuh. Ya, yang penting pajak lu beres aja ya sebelum pamer omset ya. Baru mau ngomong. Sekarang lagi banyak banget yang dapat surat dari pajak nih. Ini bulan ini lagi gencar banget. Jangan ke pribadi, pajaknya gede bos kalau pribadi. Iya. Nah, terus habis itu kayak kenalin tim-timnya. Nah, itu hal-hal yang selain cuman promo tapi bisa dibikinin konten. Karena kalau menurut gue TikTok itu, orang-orang di TikTok itu suka sama story dari orang yang membangun sesuatu sehingga dia bisa berimajinasi, kalau gue bangun gini gimana ya? Kayak gitu. Nah, dengan konten tersebut tadi lu juga bisa cari reseller. Itu sih. Kayak gue sering ngeliat orang video kayak dulu mulai bisnis ini bareng pacar berdua. Awalnya naik sepeda. Dari Tangerang ke Kebonjeruk naik sepeda, ya kan. Sekarang alhamdulillah udah punya reseller 100.000. Itu awareness, bos. Awareness itu. Jangan dikira itu kayak gitu-gitu orang-orang bilang pamer. Enggak. Orang suka banget. Yang jago juga Mbak Hesti, istrinya Tom Liwafa. Ceritain dulu tuh dia susah, miskin, sampai akhirnya sekarang bisa punya toko handmade shoes by, ya kan, sampai punya Del Fashion kayak gitu. Orang suka sama story tersebut karena pada dasarnya orang suka sama cerita orang lain, makanya FTV laku gitu. Tapi kalau buat temen-temen yang nggak suka pamer-pamer gitu, jenis-jenis konten mana yang lebih recommended? Ada yang nggak mau menonjolkan diri, ya ada yang nggak mau, udahlah gue nggak mau jual cerita-cerita yang gitulah, yang kadang ya kita kan juga mempertanyakan kebenarannya kan. Gue nggak mau pamer omset lah. Tipe-tipe konten apa yang menurut Ogut tuh lebih cocok buat teman-teman kayak gitu? Dua hal. Satu, storytelling perjalanan ngebangun bisnis. Dua, storytelling back end dari bisnis tersebut. Kayak lagi packing. Terus habis itu nanya ke karyawannya sesimpel kayak, kamu ini kerjanya ngapain sih? Oh gini nih. Oh saya packing. Yuk kita cari tahu yuk gimana cara packing yuk. Toh kan packing lu bocorin juga packingnya gitu-gitu aja kan. Cuman plastik diisolatif gitu-gitu kan. Tapi itu berharga banget. Orang jadi tahu, oh packing online shop tuh seperti ini kayak gitu. Nggak usah muncul, nggak apa-apa. Karyawannya aja kayak gitu. Itu sih. Itu bisa kayak gitu-gituan. Bisa ya. Coba deh. Ntar gue juga. Ini jadi ide buat teman-teman juga ya, yang selama ini tuh bingung gitu ya. Dari Ogut nih udah bocorin ya. Kalau kalian mau tahu lebih jelasnya nanti tinggal ikut kelas IG Hack-nya lah ya. Banyak ya di sana banyak formulanya. Yang ini baru sedikit doang nih. Apalagi nih? Coba kita baca dari pertanyaan.
Oh, belum ada nih. Buat closing susah, apalagi reseller. Nggak ngerti gue maksudnya apa ya. Oke, pertanyaannya belum ada yang bisa kita bahas ya. Apa karena belum terlalu gurih menurut gue nih. Nah, ada tanya Om. Aku mau tanya, siap. perlu website nggak ya? Gue jawab ya Om ya. Siap. Kalau menurut gue ya, itu perlu banget website, yaitu landing page. Buat gue ya, anak funnel. Kenapa? Karena kalau kita ngiklan, sebenarnya bisa juga lo ngiklan cuman masukin ke profile visit. Tapi masalahnya itu nggak di capture gitu loh, nggak di capture. Tapi kalau misalnya kita pakai landing page, itu kan kita bisa tempelin pixel. Pixel tuh kalau yang belum tahu Facebook Ads, pixel itu kayak CCTV yang mantau orang mana aja yang masuk ke ruangan itu. Ruangan itu kita anggapnya kayak landing page. Nah, kita bisa lakuin retargeting ads. Nah, landing page itu selain fungsinya nge-tracking juga, yang kedua adalah fungsinya speak iblis gitu loh. Speak iblis, SSI gitu kan. Jadi urutannya kan pertama tahun berapa ya SSI ini? anak forum. Iya, lanjut Bang. Kan jadi SSI mulu, aduh pikirannya nih yang tahu kan orang lama nih. Nah, terus pertama kan coba perhatiin kalau orang ngeliat ads tuh gimana sih? Pertama dia pasti ngeliat kreatifnya dulu kan. Oh, kreatifnya menarik apa enggak? Banyak orang salah. Dia jualan di iklan kreatif awal. Salah menurut gua. Iklan kreatif awal tuh menurut gua adalah buat filter mana orang yang cocok jadi prospek gua. Satu. Terus nanti dia baru masuk ke landing page. Nah, itu baru isinya copywriting, yang dimana copywriting itu ngebantu orang tersebut untuk memutuskan pembelian. Nah, dengan adanya landing page tersebut, kita bisa enak memainkan speak iblis kita biar orang bisa memutuskan beli apa enggak, cocok apa enggak sama dia. Seandainya tuh orang dari landing page cabut, kita pegang data orang tersebut berupa pixel dan kita bisa tembakin iklan lagi. Karena ingat, orang Indonesia sering nunda untuk belanja. Ya nanti dulu deh. Pas kita tembak iklan lagi, oh iya kemarin gue mau beli liquid gitu ya. Pas nggak ada liquid, oh iya liquid nih, beli deh. Lupa kemarin, kayak gitu. Itu sih kalau dari perspektif gue Om John. Kalau dari lu gimana Om John? Nah, landing page-nya cocok buat produk solusi ya. Sedangkan barang-barang yang gue jual kebanyakan itu barang-barang yang sehari-hari gitu. Istilahnya gue tuh jualan jas hujan, ya elah. Gue kalau pakai landing page mah ya namanya jualan jas hujan. Jas hujan gue juga bisa lu temuin di kaki 5. Either nggak beli di gue, beli di tempat lain. Ya gue perlu mereka langsung action, man. Langsung action gimana? Gue kasih ke mereka ke funnelingnya ya ke marketplace supaya mereka tinggal lihat, oh ya suka, mereka mungkin wishlist, mereka add to chat dulu, tapi belinya nanti pas 10-10 nggak masalah. Yang penting gimana caranya gue bikin mereka add to chat, wishlist dulu atau follow toko dulu, dimana nanti kalau kita bisa broadcast message lagi atau mereka lagi ada event, kita kasih voucher, mereka akhirnya klik beli. Karena produk yang kita jual banyak, dalam toko ada ribuan, dan kalau diminta buat landing page satu-satu, gue udah keriting duluan palanya. Itu kalau case produk banyak ya berarti ya, Om John ya? Iya. Gue pernah belajar dari guru gue, namanya Pak GM Susanto. Gue ikut workshopnya dia. Pak GM. Ini lucu, dia jualannya tas. Ya semua orang tahu tas kan. Sebenarnya kita bisa komoditi lah. Cuman dikasih brand aja gitu loh. Walau orang banyak bilang komoditi beras dan lain-lain. Kalau menurut gue komoditi adalah orang nggak perlu terlalu diedukasi lagi. Tas ini tuh ya tas gitu loh. Menurut gue ya. Nah ada yang menarik gini, Om John. Ini buat teman-teman juga input ya. Kalau kita main di marketplace, yang paling sering masalah itu kan COD, betul nggak? Kalau misalnya gue denger COD udah datang barangnya nggak mau bayar, oh saya nggak pesen kok gitu kan, suka kayak gitu tuh. Nah nanti kan akhirnya pengirimannya balik lagi dan lain-lain. Nah dari workshop tersebut gue belajar bahwa ada loh cara untuk menurunkan COD. Nah
ini cuma bisa dilakukan di landing page. Jadi lucu nih. Kalau kita lihat landing page kan biasanya ada gambar produk, deskripsi produk dan lain-lain, baru bawahnya check out sekarang gitu kan. Nah, ini lucunya check out sekarangnya itu dibagi jadi 3 kolom. Check out beli lewat WA, beli lewat marketplace, apa beli lewat beli lewat WA, beli lewat check out form atau lewat marketplace. Nah, habis itu kalau misalnya dia pilihnya marketplace, nanti dia pilih COD atau langsung bayar, transfer, misalnya kayak gitu, ya kan? Nah, dengan adanya landing page tersebut, Om John, itu dia bisa kasih banyak offer-offer lain. Oh, kalau lu check out-nya lewat WA, langsung transfer hari ini, nggak pakai COD-COD-an, lu dapat ini, pengurangan harga. Nah, itu dari datanya dia ya, menurunkan COD-nya lumayan gede banget persentasenya. Itu sih. Nah, cuman balik lagi, case ini nggak bisa dipakai kalau misalnya yang jualan barangnya bejibun kayak Om John. Ya, lu suruh bikinin landing page satu-satu amsyong. Tapi kalau misalnya buat temen-temen ada 10 SKU atau 5 SKU, itu masih sangat bisa dibikin. Kayak gitu. Menarik. Dan kadang-kadang petoknya margin kita terlalu tipis untuk dijadikan landing page. Karena kita jualan barang pabrik yang harganya kita nggak bisa kisaran terlalu jauh. Atau gue juga jualan bukunya banyak yang dari Gramedia, di mana ada harga retailnya dan diskon kita udah ketakar istilahnya. Jadi dua itu sebenarnya alasan kenapa gue sendiri merasa sampai sekarang tuh lebih nyaman di marketplace, karena gue berasa ya effort buat kesana dan cost-nya tuh terlalu besar. Akhirnya marketplace itu jadi option terlalu murah. Tapi yes, kalau memang ada kesempatan, gue juga sebenarnya pengen sih, maksudnya punya landing page, punya website, karena gue berasa ya marketplace competition-nya tuh sangat berdarah-darah gitu. Dan gue kalau belanja alat elektronik ya, gue pasti sortnya dari yang paling murah, terus nanti ada pokoknya yang kelihatan kredibel, pasti lihatnya dari harga dulu, mana nih yang murah nih gitu. Tapi marketplace juga nggak suka itu, bro. Oh ya? Yes, definitely. Boleh edukasi gue dong, Om John. Gue kagak ngerti sama sekali tentang marketplace. Gue pelanggan doang marketplace. Kalau zaman dulu kita bisa, misalnya nih kita jualan mouse ya, kita bisa jualan paling murah dan lu dapat traffic paling banyak. Ya. Tapi coba sekarang kita cari mouse ya, udah ketikin kodenya, belum tentu yang muncul itu yang paling murah. Tapi yang muncul mungkin yang paling atas pasti yang iklan. Oke, pasti. Ya dong. Ya, yang iklan ya. Yang kedua, itu yang menurut Tokopedia CTR-nya bagus, yang menurut Tokopedia conversion-nya bagus, baru dimunculin di halaman atas. Yang sebulan terakhir penjualan terbanyak kurang lebih. Jadi kalau lu jual paling murah, itu belum tentu dengan mudah kelihatan. Tapi coba tes aja ya. Misalnya kita jualan mouse ya. Yang lain jualan 100.000, kita jual 1.000 perak. Apakah akan dibeli sama orang? Belum tentu. Belum tentu. Orang akan curiga. Bisa ya. Ini mouse-nya KW, misalnya. Ini mouse-nya KW pertama ya. Yang kedua, ini Tokopedia juga nggak menampilkan barang itu. Karena biasanya mereka tuh nampilin yang range-nya tuh sama. Yang range-nya agak terlalu ekstrim ke bawah, nggak ditampilin. Karena takutnya itu nggak relevan. Misalnya kita jualan sepatu sama tali sepatu, ya kan? Kalau kita cari sepatu, kebanyakan yang muncul tuh sepatu semua. Nah, tali sepatu yang harga murah-murah tuh nggak dimunculin, karena dianggap nggak relevan. Jadi dia punya algoritma sendiri, dan beberapa marketplace kayak Lazada, nggak ada pilihan termurah. Lu bingung gimana cara yang termurah di sana. Memang sengaja dimatikan sih. Ya, karena mereka maunya kita semua yang jualan sana, ngiklan. Kan ya revenue-nya dia juga kan ya. Revenue modal mereka iklan. Jadi teman-teman harus beriklan, harus jadi power merchant, harus jadi star seller, ya kan, harus jadi official store. Kenapa? Karena bisnis model kan di sana, revenue-nya paling banyak dapat di sana. Jadi akan di-push ke seller-seller yang memang bayar. Jadi istilahnya kalau teman-teman masih berharap tuh jualan sekarang gratis ya sulit ya. Yang gratis nggak dapat traffic. Oke.
Oh iya, gue jadi keinget Om, mengenai landing page sama marketplace ya. Gue dapat masukan juga teman gue pebisnis online juga. Dia main skincare. Dia bilang banyak loh yang lupa. Kita kan dikasih slot sama Tokped sama Shopee gitu kan, beberapa slide kan ya, gambar ya. Iya. Katanya itu juga bisa jadi landing page. Oh iya, ada 9 kan. Jadi setiap slide itu ya funneling ya. Jual bando gitu ya. Gambarnya bando dibikin tuh ngejreng banget tuh backgroundnya tuh. Jadi biar beda sendiri gitu kan. Langsung eye catching. Orang ngeklik gitu kan. Nah itu satu guys ya. Eye catching foto. Ya. Iya. Gue kemarin mau beli apa ya? Mau beli kabel HDMI. Kabel HDMI yang ngelihat itu gara-gara backgroundnya warna pink. Gue pink campur ungu gitu kayak, apa nih? Ya kan langsung ngeliat gitu kan. Nah, kalau teman gue di 9 slide itu dia nggak cuman produk beda angle doang, tapi dia kasih kata-kata. Apakah Anda merasa rambut Anda panjang dan kena mata? Ya kan? Mata Anda diperagain langsung ya. Gue nggak bisa bro. Ya nggak bisa. Dan panjang apakah Anda merasa seperti ini? Rambut panjang kena mata kelilipan, rambut panjang seperti jamet, Anda dikira cewek pas lagi bayar Pak Ogah gitu kan. Tenang, ini solusinya. Bando ini elektrikan magnet, misalnya kayak gitu. Di slide selanjutnya, bando ini mengandung ini, ya kan? Bisa bikin rambut gak kusut lagi, plus ada teknologi baru super bisa membuat rambut lebih lembut, misalnya kayak gitu ya. Kita ngayal aja lah ya produknya ya. Nah, dapetin hari ini harga normal sekian, dicoret sekian, jadi landing page terus 9 slide. Nah mungkin gue bukan praktisi marketplace nih Om John, tapi denger dari input temen gue, mungkin bisa dipraktekin sama teman-teman yang nonton di sini sebagai online shop. Itu sih kalau menurut saya. Bisa. Thank you Om, bisa. Tinggal kreativitas kita sih, ya. Bahkan jualan Indomie kalau kalian kreatif juga bisa kasih nilai plus lah. Betul. Terus di Tokped bisa upsell nggak sih? Soalnya dia kan ada pilihan banyak variasi produk kan. Bisa, tapi kalau kayak di Shopee gitu nggak boleh terlalu ekstrim bedanya variannya. Mungkin bisa dikreasikan ya. Balik lagi gue bukan praktisi marketplace, tapi gue suka banget ya kan. Kayak gue jual kelas Instagram hack ya kan, belajar bikin Instagram, gue upsell pakai Canva Pro 10 bulan gitu kan, cuman tambah 99.000 loh gitu, kayak gitu. Dan sama jangan lupa teman-teman teman-teman yang di marketplace ada admin kan, jadi kayak gue kemarin beli casan buat kamera. Bukan, USB adaptor gitu yang dicolok juga sama sama listrik biar dayanya cukup kan. Barangnya habis. Nah, itu lucu tuh di Tokped. Mas, ini barangnya habis, tapi ini ada variasi selanjutnya. Ya kan? Kalau misalnya emang setuju kekurangannya sekian, tinggal transfer aja ke ini gitu loh. Nah, menurut gue jadi gue mikir, berarti chat di Tokped pun bisa jadi ajang untuk kita upsell. Kayak contohnya, Kak, ini kakak beli ini Kak, misalnya kita beli VGA gitu ya, VGA yang buat komputer gitu, atau monitor. Mau sekalian nggak Kak, dibikinin juga nih buat pelindung biar ada lampunya biar nggak sakit mata. Itu di chatnya di Tokped, nanti tinggal transfer langsung ke rekening toko. Itu gue kepikiran di situ sih ya, karena gue doyan upsell soalnya. Itu sih menurut gue ya, logika bodohan gue aja sih. Bisa, tapi chancesnya orang-orang yang belajar di marketplace nggak mau ribet sih sebenarnya. Dan takutnya kalau gue pribadi ya, gue upsell kayak gitu. Karena kita nggak lewat Tokopedia, nanti kalau komplain susah. Nggak ada di invoice. Itu udah antara lu sama si penjualnya aja. Jadi kalau gue pribadi, lu kalau mau upsell, ya udah lu kasih linknya deh. Gue transaksi lewat Tokped aja, apalagi kalau barangnya mahal. Ya dong, soalnya nggak ada bukti. Nanti posisinya gue lemah gitu. Itu sebagai pembeli sih. Sebagai penjual ya boleh, silakan coba. Cuma sebagai pembeli, gue berasa posisi gue lebih lemah nanti kalau ada apa-apa. Karena gue nggak bisa kasih ini, nggak ada bukti lah istilahnya. Dan kalaupun kita sebagai penjual mau melakukan itu, better lu lakukan itu
atau pembeli ya di chat supaya ada buktinya jelas di chatnya di dalam sistem, jangan di WhatsApp. Insight berarti kalau saran dari Om John adalah tetap inside marketplace biar semuanya ke-track dengan baik ya, biar win-win transaksinya. Sebagai pembeli ya, iya. Sebagai penjual ya arahkan WhatsApp supaya lu bebas upsell di sana. Karena kan kalau di sana kan agak susah kan, karena kayak lu kasih website, kasih apaan keblok istilahnya. Dan kalau di Shopee ketahuan lu arahin transaksi di luar, lu bakal bisa ke ban akunnya. Oke. Berarti kalau gitu solusinya, kalau gue ya, ini balik lagi nih, gue bocah ingus nggak ngerti apa-apa tentang marketplace, gue cuma pembeli nih ya. Cuman mungkin teman-teman bisa nih, ide-ide gue nih, terobosan-terobosan, kalau cocok diambil, kalau enggak ya dibuang aja kayak sendal. Kalau lu nyolong sendal di masjid, yang bagus ambil, yang jelek ditinggal gitu kan. Nah, Iya. berarti misalnya gue jualan produk, terus gue sediain juga taruh di situ placement produk-produk yang upsell. Gue selalu upsell produk itu cuma maksimal 25% dari produk inti yang gue jual. Jadi nominalnya nggak segede produk utamanya. Iya. Jangan maruk berarti ya. Betul. Jangan lu jual 100.000, lu upsell-nya 1 juta, nggak masuk bro. Betul. Misal jual shampoo, lu plus bener yang kecilnya. Kayak gini. Iya. Nah, lu sediain link di Tokped. Nih, tolong Om John bilang ini visible nggak? Bisa nggak dilakukan ya? Lu sediain conditioner yang ini, ya kan? Nanti pas orang udah beli, biasanya kan orang nanya ya kan? Ada dua kan pilihannya. Orang belum check out sama orang yang udah check out gitu ya. Nah, gue nggak tahu nih kalau orang udah check out, seller bisa kontak dia apa enggak di chatnya marketplace ya. Kalau yang orang belum check out nanya, barang ini ready nggak? Ready nggak? Oh ready kak, silahkan dipesan. By the way kak, kakak pesen ini biar rambutnya gini-gini nih ya. Nah kak, lebih lengkap lagi kak kalau misalnya ditambahin conditioner nih kak. Kita lagi ada promo dan ini tuh yang kecilnya aja kak, harganya lebih murah. Biar kakak coba dulu, kalau cocok baru nanti boleh beli yang gedenya lagi. Soalnya akan lebih ngebantu gini-gini lah, lo kasih tahu teknisnya. Itu yang check out. Tinggal dimasukin aja kak ke keranjang, tinggal plus ke keranjang misalnya kayak gitu. Nah itu kan meningkatkan chance kita untuk per satu orang transaksinya lebih gede kan. Nah kalau yang kedua, gue orang yang udah check out bisa nggak ditambahin lagi produk tersebut terus dimasukin, tinggal tambah segini aja kak. Itu sih. Menurut lo visible nggak? Atau bisa nggak dilakukan itu di marketplace Om John? Gue sebagai pembeli ya, kalau gue berkaca, gue tuh nggak mau ribet. Jadi kenapa gue suka marketplace? Karena gue nggak suka banyak nanya, dan gue suka yang pasti-pasti aja. Jadi biasanya gue kalau beli barang tuh gue nggak pernah cek ready atau enggak, langsung gue check out, gue beli. Gue bahkan udah nggak baca marketplace-nya lagi, ada dia chat apa, gue udah nggak lihat sama sekali. Karena ya gue tinggal tunggu barangnya datang aja. Kecuali dia kontak lewat WhatsApp. Nah mungkin, ya, jadi funnelingnya harus balik ke WhatsApp ya kalau balik ke sana. Ini apakah visible? Ya gue rasa pembeli di Indonesia kan banyak ya, banyak tipenya. ya lu hajar 100 masa 10% nggak kena? Ya pasti ada aja yang kena ya. Effort aja. Cuma memang dari gaya online shop yang ada sekarang, kita kalau di marketplace itu online shopnya adminnya tuh bukan admin yang di training buat upsell sih sebenarnya. Adminnya lebih ke admin proses, bales chat seperlunya, sama kirim dan lain-lain gitu ya. Gue nggak merasa adminnya itu yang saat ini ya capable buat upsell, nggak seperti admin yang buat balesin chat-chat di WhatsApp dan lain-lain. Jadi memang perlu mindset sih buat dari ownernya sih seperti itu. Cuma it's a good idea. I think it's a very good idea. Visible banget, dan memang teman-teman yang dengerin tuh bisa banget coba ya, kalau berhasil tag Bang Ogut muda cuma sekali ya. Gue mau nunjukin satu sih, soalnya upsell itu enak banget Om John. Gue boleh tunjukin landing page gue nggak? Boleh, siap. Nah, ya gue kan jualan kelas ya, kelas online kan. Nih. Ya. Jadi ini kelas online untuk kelas online untuk belajar Instagram ya. Nih gue kasih lihat biar kebayang ya teman-teman ya. Oke, bentar nih landing page gue nih.
ya. Gue di depan laptop ya. Yang belajar di content creator di Instagram bla bla bla, copywriting lah ya. Terus kan daftar tag. Nah ini gue kasih 2 nih, upsell nih. Beli IG hack aja, ininya gue putihin biar nggak menarik, ya kan? Terus ininya nih gue kasih coret. Terus ininya gue kasih warna yang lebih bagus. Bentar, ini gue turn off night shift dulu ya. Turn off night shift. Oke, bentar. Nah, ini yang upsellnya gue kasih nih, IG hack plus Canva. Best deal 497. Dikasih lebih menarik, ya kan? Oh, ya kan? Nih tombol checkoutnya kayak bukan tombol checkout nih. Ini gue kasih tombol checkout, klik, tek. Masuk ke checkout kan? Tunggu ya. Nih, masuk ke checkout. Nah, di sini testimoni semua nih. Ini website gue. Masukkan nih, Instagram hack Canva Pro. Masuk sini harganya sekian kan? Nah, ini testimoni bla 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 gitu kan. Nah, ini yang menarik nih. Ini namanya order bump. Pas dia isi data, ini kan nggak ada isi data karena gue udah login ya. Isi data. Di sini gue bikin yang agak eye-catching. One time offer webinar hack. Ini kelas webinar hack ya. Gue bilang gini nih. Penawaran terbatas. Tambahkan juga 1 kelas lagi namanya webinar hack. Kamu akan belajar membuat dan menjual webinar lewat sosial media. Diajarkan cara membuat slide-nya, apa yang harus diucapkan saat presentasi, cara merekam sampai menjualnya, harga normal 399K. Ini cuman 99.500. Nah, tombol ini kita bisa klik Om John. Kalau diklik, nambah. Nah, nanti nominalnya jadi kayak gini. Nah, 25% itu ya, add-on-nya tadi ya. Add-on-nya 25%. Nah, 25%. Karena gue nggak ngerti marketplace, ya kan? Kalau marketplace bisa diakalin kayak gini, ini kayak yang tadinya produk cuma cepeceng 100.000 gitu. Per transaksi lu bisa dapetin lebih gede gitu loh. Itu sih yang kepikiran gue nggak tahu soalnya di marketplace kayak gimana. Cuman itu ide lah buat teman-teman nanti di Ya. Di marketplace sebenarnya ada beberapa fitur yang bisa kita pakai sih. Pertama, kita bisa pakai fitur combo hemat ya. Jadi kalau beli barang ini, lu bisa dapetin barang ini dengan lebih murah. Ada, tapi memang nggak semua seller pakai. Di Lazada pun ada, bisa pakai flexi combo dan lain-lain, bisa Topet yang belum ada. Ya, jadi beberapa marketplace udah bisa pakai itu, tapi kurang lebih kayak gini. Cuma secara funneling ya lebih enak memang punya website sendiri sih dibandingin sama ya. Kalau fitur-fitur sih ada, tapi nggak se ini speak iblis kayak gitu bro. Terus mungkin gue ada ide lagi nih buat teman-teman nih. Boleh ya Om ya? Satu lagi nih ya. Misal, siap. Jual barang nih ya kan. Kita kan jual barang. Misalnya ini udah ke upsell nih. Conditioner sama ini gitu kan. Nah, pas nanti kita kirim pengiriman, kita sediain satu flyer. Isinya barcode untuk produk kita yang lain. Tapi check out-nya itu di luar Tokped atau di luar marketplace ya. Itu untuk upsell lagi produk yang lain dengan diskon khusus. Jadi kayak, lu udah beli nih satu nih, ya kan? Lu mau nggak beli yang lain nih? Ada diskon khusus nih karena pelanggan lama. Nah, itu udah dibuktiin sama temen gue yang jualan Bright Tea. Gue bilang, coba deh lu bikin ads, namanya diskon pelanggan lama, diskon 15% untuk pembelian kedua gitu kan. Itu conversionnya 60% dari orang yang beli pertama, dia beli lagi. Itu sih. Ya ini ditabung aja ya, gue belum tentu gitu. Nah kalau yang masukin brosur itu udah banyak sih online seller yang melakukan ini. Tapi memang costnya ya cost kalian harus nyetak ya bisa kayak 1.000 kan satu brosur ya paling murah. Kalau mau hemat sih ya bentuk ukuran kartu nama gini ya, tinggal diselipin. Terus di sana barcode-nya mungkin mau dialihin lagi ke marketplace lagi, atau kalau kalian punya website atau WhatsApp ya bisa, silakan. Itu bisa banget sih yang barusan Ogut Info bisa banget dilakukan. Iya, itu pikiran bodoh-bodohan gue aja soalnya nggak ngerti marketplace. Cuman kalau buat website sendiri sih gue bisa ngelakuin itu, enak banget. Kalau gue sih itu. Nah itu sih.
Wow, Jadi keren banyak banget. gitu ya. Iya dong, Penasaran kita nih Om, dapat ini nggak? Yang pada dapat pencerahan nggak nih dari obrolan kita nih, diskusi kita? dewa marketing emang lu bang. Weh, memang mantep nih. Gimana? Soalnya dulu itu gara-gara ini Om John dulu. Gue kan gue pernah jualan ini ya, cuci sepatu. Jadi di sekolah gue ada outbound gitu. Terus gue pikir gue mau beli mau beli gitar waktu itu. Terus habis itu gue bilang, gue bawa karung, lu mau nggak pulang pakai sendal bersih, ya kan? Terus habis itu, ya udah boleh masukin. Gue dapat 20.000 per sepatu. Terus gue tawarin lagi, lu mau nggak sekalian pas udah mau dibalikin nih, mau nggak sekarang disemprotin sepatu lu, tambah 5.000 aja, biar sepatu lu wangi, banyak yang nambah. Gitu. Jadi kepikirannya kayak gitu. Iya ya. Kayak ya tapi add-on itu memang benar-benar ini ya, kayak Tokopedia sekarang kan juga udah banyak banget add-on ya. Kita mau beli, mau nggak nih protection buat elektronik ya, mau nggak di asuransi ya kan, mau nggak nih apa ada add-on-add-onnya. Nah add-on itu ya yang kelihatan kalian berapa ratus rupiah, berapa ribu rupiah, itu yang kelihatan, itu yang sebenarnya cuannya gede di sana. Bener banget. Apalagi nge-ads ya. Itu bisa Apalagi apa? Apalagi nge-ads. Misalnya kita nge-ads cost per purchase kita 100.000. Kalau kita 200.000, untung kita cuma 100.000. Tapi kalau kita ada upsell-upsellnya, kita bisa dapetin 150.000. Bisa jualnya 250.000. Cost nge-ads-nya 100.000 per satu customer. Itu kan kita bisa cuannya 150.000. Kita nge-ads-nya sekali, tapi transaksinya beberapa barang dalam satu funnel tersebut. Gitu sih. Coba, jadi teman-teman habis dari obrolan IG Live ini pikirin ya, add-on apa yang bisa kita tambahkan di dagangan kita sekarang, dan gimana caranya kita bisa tambahkan dengan memanfaatkan data yang kita punya gitu. Karena tuh biasa gue setelah jualan 10 tahun online itu datanya banyak, tapi gue nggak pernah ngapa-ngapain sih, jujur aja. Jadi gue cuma database ada nggak? Ya ada sih, tapi nggak rapi, cuma ada. Cuma nggak pernah dia apain, karena di marketplace datanya. Itu bisa di-download nggak sih kalau di marketplace itu, leads kita, email, nomor telepon gitu-gitu? Email yang pasti nggak ada. Mereka nggak pernah kasih email. Nomor telepon bisa. Nomor telepon bisa. Nomor telepon, alamat bisa. Ya. Email nggak pernah dapat sama sekali. Gue ngalamin soalnya nih Om John, duit terbesar itu adalah duit dari customer lama, pengalaman gue ya. Jadi kemarin kan gue jual Canva Pro ya, Canva pada tahu ya teman-temannya Canva Pro ya. Nah gue dapet Canva Pro itu yang bisa unlimited ad team, ya kan. Nah gue prediksi 3 bulan balik modal. Gue nggak mau sebut modalnya berapa ya, nanti banyak yang ngikutin. Nah, gue jual tanpa nge-ads, tanpa bikin konten di story gue, tanpa bikin konten di feeds gue. 3 hari gue dapet 77 juta. Cuman modal email marketing sama grup Telegram dari customer lama. That's it. Nah, makanya menurut gue database buat customer yang udah pernah keluarin duit ke kita, buat digodok lagi, buat cuanin lagi tuh sabi banget sih, asik, sabi banget, oke banget gitu loh. Itu pengalaman gue ya gitu. Itu sih Om John. Wow. Jadi teman-teman yang belum pernah pakai database-nya, coba mikirin ya, bisa dipakai buat apa ya. Cuma masalahnya kalau kayak gue ya, gue tuh kayak tokonya ada yang toko Palu Gada ya, gue bingung. Ini toko Palu Gada, dia belinya barang apa juga kagak tahu ya di sini ya. Ntar mau dijual apa gitu. Kadang kesulitan kita sebagai toko Palu Gada di online shop tuh kayak gitu, karena kita dari tahun awal sampai tahun sekarang jualannya bisa bedanya 360 derajat gitu. Nggak jual barang solusi soalnya, jualan barang tren misalnya ya. Tapi kan barangnya macam-macam. Ada yang membeli cowok, ada yang membeli cewek, umurnya juga udah beda-beda. Apalagi kalau datanya udah lama ya, orangnya udah gede sekarang, tadinya dia umur berapa, jadi datanya
nggak 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 berkualitas gitu kalau kalau menurut gue ya. Gue nggak tahu ya Om Jon ya. Kalau gue ya, nih balik lagi ya. Gue ingusan mengenai marketplace, gue nggak ngerti apa-apa nih ya. Kalau gue ya, gue bakalan download tuh semua WhatsApp. Gue broadcastin tiap hari sampai gue diblok. Yang penting ada yang masuk cuan. Dan nggak diblok sama WhatsApp. Kalau gue ya. Jadi gue hajar terus. Terus. Ya masuk. Ya kan? Mau diblok, mau dihina, bodo amat. Gue suruh admin gue aja yang kena hina kan. Kayak Brutal gitu. ya, brutal bro. Kalau gue gitu ya. Tuh. Gue nggak tahu sih ya, itu cocok nggak buat teman-teman yang lain. Tapi kalau gue ada database, gue hajar, ambilin ya kan, hajar terus. Kayak gue waktu itu ngisi, nih ada satu pengalaman gue juga untuk database. Gue dapat emailnya 10.000 email isi acara di salah satu institusi juga. Dapat email 10.000 nih. Cuman emailnya gue anggurin 3 bulan, ya kan udah basi tuh emailis kan, udah kelamaan kan. Nggak apa-apa, gue import aja ke email marketing gue blast aja tuh promosi tiap hari. Nanti satu-satu unsubscribe. Gue mikir ya udah nggak apa-apa, berarti gue nggak bayar nambahin kontak di email list gue gitu. Berarti lu bukan customer gue, nggak apa-apa. Tapi ada yang nyangkut 1%, 2% mah nyangkut gitu. 10.000 ya 1% nyangkut juga udah berapa tuh? Lumayan banget kalau gue sih gitu ya. Yang penting jangan diblok sama WhatsApp-nya kalau gue. Itu sih kalau gue. Kalau jual toko Palu Gada ya, kalau gue ya. Cuman gue nggak tahu kalau yang lain gimana, kan cocok-cocokan. Botak saya jadikan toko DP yang jual buku. Ya memang toko saya itu. Ya. Thank you banget bro. Udah. Berarti brandingnya gue kurang kena nih. Ya. Bang Ogut rajin broadcast email ya. Nah pertanyaannya gue ya, emailnya Bang Ogut di lu ya di konteks spam atau di inbox nih, Cie? Coba spam score kalau email marketing gue. Ya, thank you banget Ogut, udah ngobrol seru banget ya. Hopefully kita bisa ketemu offline juga ya. Kenapa ngobrol kayak pasti bakal seru banget buat gali-gali otaknya lo. Otaknya lo dagang banget, cuan nih ya. Apa? Udah bukan cepeceng no peceng lagi nih, Cetiau. punya urusan ya. Kok no life kan? Konten mudahan bisa gue share di GTV nanti. Gue teman-teman yang mau nonton ulang bisa ya. Hopefully nggak berat. Biasa kalau udah lebih dari 1 jam agak berat. Tapi thank you buat teman-teman yang udah mau ini. Jangan lupa buat follow Udah Cuma Sekali dan juga Cerita Om Botak ya, supaya kalian dapat banyak konten-konten berfaedah buat bantu kalian dalam jualan. Selamat malam. Semoga semuanya tetap sehat, jaga prokes. Sampai jumpa di live kita selanjutnya. Bye bye. Banyak. Thank you.